Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal, tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Masih dalam tafsir surah Al-Maun sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu orang yang lalai dari mengerjakan salatnya. Sudah diterangkan kemarin bentuk-bentuk apa yang dimaksud dari lalai dari salatnya. Ya, bukan yang dimaksud di sini lalai dalam salat. Karena lalai dalam sholat, kalau penyebabnya faktor manusiawi, itu hal yang tidak tercela sama sekali. Nabi SAW sendiri mengalami beberapa kali lupa dalam sholat. Ya, disebutkan oleh sebagian fuqaha pada lima kali beliau pernah lupa dalam sholat, dan di situ disyariatkan adanya sujud sahwi. Jadi kalau lupanya faktor yang tidak bisa dihindari sebagai manusia, maka itu tidak ada masalah. Namun yang tercela adalah ketika seorang itu sudah merasa dirinya lalai di dalam sholat, sudah pikirannya kemana-mana dalam sholat, tetap dibiarkan. Ya, tidak ada perlawanan ketika pikirannya dalam sholat itu sudah melanglang buana kemana-mana. Dan perlu diketahui bahwa Nabi SAW bersabda menyatakan bahwa berapa banyak orang yang sholat dan dia hanya mendapatkan 1/2 pahala dari sholatnya. 1/3, 1/4, 1/5. Beliau SAW sebutkan sampai 1/10. Jadi sangat jarang sekali ada orang yang sholat kemudian dapat 1 pahala full. Jarang. Ya, rata-rata 1/2, 1/3 sampai 1/10. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa seorang hanya mendapatkan pahala dalam sholatnya sesuai dengan bagian yang dia ingat dalam sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, terus pikirannya sudah kemana-mana, ya nanti kembali pikirannya ketika salam, ya berarti dia cuma dapat pahala takbir sama salam toh. Itu saja dia dapatkan, karena itu aja yang dia ingat dalam sholatnya. Ya, maka kalau seorang di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba pikirannya kemana-mana, hal yang normal, yang bermasalah kalau dia biarkan. Ketika muncul pikiran kemana-mana, ya sudah, dia lawan dan dikembalikan pikirannya ke dalam sholatnya. Ya, itulah bentuk sholat yang khusyuk. Ya, karena itulah di antara fikih seorang hamba adalah menyelesaikan semua urusannya sebelum sholat. Semua urusannya diselesaikan sebelum sholat. Ya, karena itulah kalau seorang ingin mengerjakan sholat wajib, selama dia masih punya urusan yang bisa mengganggu pekerjaannya, mengganggu pikirannya dalam sholat, jangan tunda. Ya, jangan mengejar misalnya sholat berjamaah, tapi kemudian di dalam berjamaah pun dia pikirannya tidak jelas. Ya, makanya dimakruhkan sholat dalam keadaan menahan kentut, menahan kencing, menahan buang air, menahan lapar. Boro-boro dapat pahala, makruh sholatnya. Sampai jadi, maka sholat sendiri dalam keadaan khusyuk itu lebih baik dibandingkan berjamaah tapi terganggu pikirannya. Dan Nabi SAW menyatakan hal tersebut. Jangan sampai seorang terburu-buru mengejar datang sholat jamaah dalam keadaan masih ada hal yang mengganjal, yang mengganggu pikirannya. Ya, tentu saja di sini tidak berlaku untuk semua hal yang mengganggu pikiran. Ya, tapi ketika hal tersebut, ya, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa fikih seseorang adalah menyelesaikan semua urusannya sebelum sholat.
Nah, itulah fungsinya ada salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah ini di sini istilahnya diminimalisir. Minimalisir semua yang masih kepikiran sebelum sholat diredam, dikurang-kurang di sholat qabliyah, supaya ketika masuk di sholat wajibnya sudah berkurang drastis, sudah tidak kepikiran, sudah terlatih di qabliyah. Itu salah satu hikmah adanya salat sunnah qabliyah. Jelas ya? Salah satu hikmah adanya salat sunnah qabliyah. Maka seorang dan tentu saja yang mengalami ini biasanya, tidak semuanya juga, cuma biasanya yang mengalami seperti ini adalah orang yang tidak mengetahui terjemahan bacaan sholatnya. Baca saja tapi nggak tahu apa yang dia baca. Itu paling rawan, paling potensial dia akan melamun dalam sholatnya. Tidak jelas pikirannya kemana. Karena dia membaca Al-Fatihah dan bahkan terjemahnya pun dia tidak tahu. Ya. Atau ketika imam membaca surah apa ini, dia dengar saja. Ya, namanya orang normalnya kalau kita berbicara atau kita mendengar orang berbicara kalau kita tidak paham apa yang dia katakan, pasti pikiran kita kemana-mana, kan begitu. Karena itu di antara salah satu cara untuk mendapatkan sholat khusyuk adalah mengetahui apa yang dia baca, dan itu juga mungkin menjadi alasan wallahu a'lam bishawab mengapa Nabi Muhammad SAW pada sholat 5 waktu itu hanya membaca mufassalat, surah-surah pendek saja. Jarang beliau membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran di awal-awal. Di sholat 5 waktu itu jarang sekali. Ya, rata-rata dari surah apa? Surah-surah pendek. Dari surah Al-Mujadilah sampai Sampai An-Nas. Pendek-pendek. Al-Hujurat. Dari Al-Hujurat sampai An-Nas, surah-surah yang pendek. Kenapa? Karena surah-surah yang pendek ini kebanyakan sahabat tahu, apalagi itu bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. Mereka tahu. Ya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang bukan Arab, yang bukan bahasa mereka dipakai untuk Al-Quran tentu saja. Ya minimal dia mengetahui terjemahan dari apa yang dia baca dalam sholatnya, supaya ketika mulutnya mengucapkannya, hatinya mengikuti. Ketika mulutnya mengatakan, tangannya mengangkat Allahu Akbar, dalam hatinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan dia yakinkan kalimat itu, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim, dihadirkan dalam hatinya, Maha Suci, aku menyucikan Tuhanku yang Maha Agung. Subhana rabbiyal ala, aku menyucikan Tuhanku yang Maha Tinggi, dan demikian seterusnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Dia tahu semua makna kata demi kata sehingga hadir semua minimal terjemahannya dulu. Ya. Minimal terjemahnya dulu hadir, sehingga ketika hati sibuk dengan terjemahan, hati tidak akan pergi kemana-mana ketika sholat. Ya, maka sekali lagi yang tercela adalah orang yang lalai dari sholatnya. Adapun orang yang lalai di dalam sholat, maka kalau itu manusiawi tidak ada masalah. Ya, itu faktor manusiawi tidak ada masalah. Nabi SAW mengalaminya. Tapi yang berat adalah kalau dibiarkan berlarut-larut. Karena itulah kapan pikirannya pergi dari sholatnya, seorang muslim harus sadar dan fokus kembali ke dalam sholatnya. Itu mendapatkan pahala mujahadah, pahala berjihad melawan gangguan setan dalam sholatnya. Kemudian setelah itu beliau atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bentuk lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Kata penulis hafizahullah, "Tsumma wasafahum birriya wal hirsi 'ala dunya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ini, orang-orang yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau yang jahat kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, yang lalai kalaupun dia sholat, lalai dari sholatnya. Allah mensifati mereka dengan riya dan hirs ala dunia, terlalu ngotot dalam perkara dunia. Ya, ngotot dalam perkara dunia, tidak mau kehilangan perkara dunia sekecil apapun. Faqala Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang riya dalam sholatnya. Ya, yang riya dalam sholatnya. Apa itu riya? Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum
asyirkul asghar. Perkara yang saya paling khawatirkan menimpa kalian wahai sahabat adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yusalli ar-rajulu fayuzayyinu salatahu yaqumu fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Yang saya khawatirkan menimpa, yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu seorang berdiri mengerjakan sholat, kemudian dia perindah sholatnya karena dia tahu ada orang yang melihat. Semisal dengan riya ini adalah sum'ah. Kalau riya ini pada ibadah-ibadah yang terlihat pakai mata, kalau sum'ah yang terdengar oleh telinga, seperti mengumandangkan azan, membaca Quran, menjadi imam, dan seterusnya, mengajarkan Quran. Ini dia memperbaiki suaranya, bacaannya, ya, melebihi normal biasanya karena dia didengar oleh orang lain. Ini sum'ah namanya. Sama-sama merupakan syirik. Dan dalam hadis Jundub bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Marra'a ra'allahu bi, wa man samma'a samma'allahu bi." Siapa yang riya, ingin amalannya dilihat oleh orang, maka Allah akan mempertontonkan aibnya juga pada hari kiamat. Akan dibuat orang-orang melihat. Di dunia dia mau dilihat, di hari kiamat Allah bikin dia dilihat. Tapi yang dilihat adalah aib-aibnya, kekurangannya, dosa-dosanya, diperlihatkan kepada manusia pada hari kiamat. Wa man samma'a samma'allahu bih. Dan siapa yang mau amalannya didengarkan oleh orang supaya dipuji, maka Allah Ta'ala akan membuat orang-orang mendengar pada hari kiamat mengenai aib-aibnya, dosa-dosanya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini riya merupakan syirik kecil. Ya. Riya yang merupakan syirik kecil adalah riyanya kaum mukminin. Karena ada juga riya yang syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, yaitu riyanya kaum munafikin. Riyanya kaum munafikin. Apa bedanya riyanya orang Islam dengan riyanya orang munafik? Kalau riyanya orang munafik kan jelas ya. Batinnya kafir, cuma memperlihatkan amalan zahir ibadah karena tujuan melindungi nyawa mereka. Tapi hakikatnya dia tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada syariat Islam. Dia hanya beribadah karena takut dibunuh atau untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tapi pada dasarnya dia tidak beriman kepada Islam. Nah, orang munafik ini ketika sholat pasti riya, supaya dilihat oleh orang, supaya dikatakan bahwa dia muslim, supaya tidak diganggu hartanya. Ya. Ini riya yang merupakan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang murni sholat, tidak ada tujuannya Allah, tidak ada Allah sama sekali. Pada dasarnya dia orang yang kafir kepada Allah, pura-pura sholat. Itu riya munafikin. Sementara riyanya orang beriman, dia beriman kepada Allah hari akhirat, beriman kepada rukun iman, beribadah kepada Allah, sanggup ikhlas kepada Allah pada banyak ibadahnya, tapi pada keadaan tertentu dia riya. Ini riya syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Dan tentu saja walaupun itu merupakan syirik kecil, dinamakan syirik kecil, syirik asghar karena disandingkan dengan akbar. Yani yang syirik kecil dibandingkan syirik besar, dia asghar, lebih kecil. Walaupun demikian, syirik asghar itu lebih besar dibandingkan semua dosa-dosa besar yang bukan syirik. Syirik kecil itu lebih besar dosanya dibandingkan semua dosa-dosa besar selain apa? Selain syirik. Ketika Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Masuk syirik asghar di situ, tidak diampuni. Kalau dia meninggal tidak taubat. Tapi kalau dia membunuh kemudian meninggal belum taubat, masih ada kemungkinan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa di bawahnya syirik bagi siapa yang Allah kehendaki.
Maka dari sudut pandang ini, syirik kecil, riya itu lebih berbahaya dibandingkan membunuh. Dari sudut pandang ini ya. Ya. Dari sudut pandang Allah tidak akan mengampuninya. Ya, tapi bukan berarti juga membunuh lebih ringan secara mutlak. Enggak. Bagaimanapun dampak membunuh lebih berat dibandingkan dampak kesyirik kecil. Karena syirik kecil betul merupakan kesyirikan, tapi membunuh nyawa bukan perkara yang ringan. Ya. Maka kita katakan dari sudut pandang dia tidak diampuni, maka riya lebih besar dosanya dibandingkan, lebih besar perkaranya dibandingkan membunuh. Dari sudut pandang karena kalau kita melihat dampak buruknya, riya itu dampak buruknya ke dia sendiri. Kalau membunuh, dampak buruknya menyebar. Maka dari sudut pandang itu, membunuh bisa punya dampak buruk yang lebih besar dibandingkan riya. Dari sudut pandang itu, maka dari sudut pandang dia tidak diampuni oleh Allah kalau seorang meninggal tidak bertobat, maka riya jelas lebih berat dibandingkan membunuh. Ya, lebih berat. Dikarenakan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini ciri selanjutnya bagi orang-orang yang mendustakan agama, juga biddin. Alladzina hum yaraun, mereka itu riya dalam sholat mereka, bukan hanya dalam sholat, dalam semua ibadah mereka. Ya. Disebutkan oleh para ulama di antara bentuk riya yang tersembunyi, dia sengaja sholat di pojokan, di sudut, tidak kelihatan orang, karena dalam hatinya mengatakan nanti kalau saya sholat di depan dibilang riya. Akhirnya dia sembunyi supaya tidak dibilang riya. Maka ini perasaan dia supaya tidak dibilang riya, itulah riya pada dasarnya. Karena kan dia mau dipuji, saya tidak mau dibilang riya. Akhirnya dia beribadah tidak kelihatan di pojok, di sudut, dengan keyakinan, karena kalau saya di depan nanti saya dibilang riya, saya tidak mau dibilang riya, makanya saya di belakang. Keinginan untuk dikatakan tidak riya, itulah riya. Ini riya yang tersembunyi, kata para ulama. Riya yang tersembunyi. Ada orang misalnya biasanya kalau sholat misalnya di sendiri atau sholat sunnah biasanya, ya dia baca surah biasa saja. Ya. Pas jadi imam baca surah yang panjang-panjang. Kenapa diperbaiki sholatnya ketika jadi imam? Nabi Muhammad SAW itu justru memperpanjang sholat di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Sholat wajib beliau peringkas, perpendek. Siapa yang mau memperpanjang sholatnya, pas dia sholat sendiri atau dia sholat sunnah, falyuqawwil masya. Ya, maka hati-hati kalau sholat sendiri baca surah ini, surah pendek-pendek, pas jadi imam baca panjang-panjang. Bukan berarti itu riya ya, cuma dia harus perhatikan apa niatnya. Ya, kenapa dia lakukan itu? Karena itu bentuk tazyin. Kata Nabi SAW tadi, seorang berdiri memperindah sholatnya. Kalimat memperindah mencakup memperlama, ya, memperpanjang. Maka ini semua bentuk-bentuk yang harus diperhatikan oleh seorang yang mengerjakan ibadah. Ya. Demikian pula Demikian pula dalam hal ibadah-ibadah yang masmu'ah, terdengar, membaca Quran, ya, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu agama. Ini semua merupakan tempat-tempat yang sangat rawan untuk terjadinya kesyirikan, riya. Ya. Karena itulah masalahnya ahli ibadah itu riya. Itu penyakitnya ahli ibadah, riya. Karena riya itu hanya terjadi pada ibadah. Gak ada riya di diskotik, gak ada riya di tempat-tempat main judi, gak ada riya di sana. Ya. Riya itu di tempat orang beribadah. Karena riya penyakitnya orang yang beribadah. Kata beliau, fayudhiruna a'malahum as-salihah liyarahan nas fayahmaduhum 'alaiha. Ini patokannya dia. Dia riya dalam sholat yang disengaja menampakkan amal solehnya agar dilihat oleh orang-orang sehingga orang-orang memuji dirinya. Itulah alasannya kenapa sholat sunnah lebih afdal di rumah dibandingkan di masjid. Karena lebih menjauhkan dari riya. Kata Nabi SAW, khairu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah.
Sholat seorang laki-laki yang paling baik itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat seseorang itu paling baik dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Itu menunjukkan hukum asal sholat sunnah lebih besar pahalanya dikerjakan di rumah, kecuali kalau ada faktor. Kalau di rumah malas, kalau di masjid semangat, oke, silakan, bagus. Daripada tidak sholat sama sekali kalau di rumah, ya kan begitu. Qala rahimahullahu ta'ala, membawakan firman Allah berikutnya, wa yamna'unal ma'un. Dan dia ini saking ngototnya, saking hirsnya kepada dunia, mengumpulkan dunia, dia bakhil. Saking bakhilnya, yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu ditafsirkan oleh para ulama barang-barang yang biasa ada di rumah, yang punya barang tidak akan rugi kalau dipinjam barangnya, karena akan kembali. Seperti perabot rumah, perabot dapur, hal-hal yang dibutuhkan, kadang dipakai dapur, panci atau yang semacamnya, itu al-ma'un. Itu al-ma'un. Yang saking kikirnya dia, saking takutnya dia kehilangan harta, dan saking menahan harta dia, meminjamkan barang yang saat itu dia tidak pakai, meminjamkan barang kepada orang untuk digunakan, dan juga barangnya tidak akan berkurang, akan dikembalikan, dia tidak mau. Saking hirsnya kepada dunia. Di antara penafsiran al-ma'un adalah timba untuk mengambil air. Ya, intinya barang-barang remeh yang mungkin kalaupun hilang dia tidak akan rugi kalau dia punya harta. Cuman karena saking takutnya kehilangan hartanya, saking takutnya berkurang hartanya, bahkan barang-barang bermanfaat seperti itu pun dia tidak mau pinjamkan kepada orang. Ya, wa yamna'unal ma'un ay yamna'unan nasa manafi'a ma indahum. Ya, yakni kita sudah bisa bayangkan kalau barang-barang remeh seperti al-ma'un saja dia tidak mau kasih, bisa dibayangkan kalau itu merupakan haknya orang. Ya, ada hak orang pada hartanya, oleh tidak mau dia kasih. Ya. Misalnya zakat itu bukan harta dia, zakat itu hartanya orang miskin, kebetulan di tangannya, dia harus keluarkan itu. Ya. Semua kewajiban harta dalam puasa, misalnya kemarin fidyah, ya, kafarah, zakat fitrah, itu bukan harta dia lagi, harta orang miskin, harus dia keluarkan. Dia keluarkan. Kata beliau, yamna'unan nasa manafi'a ma indahum. Dia mencegah manfaat untuk sampai kepada orang-orang. Padahal manfaat itu haknya mereka. Kata beliau, zakat. Seperti misalnya zakat. Nah, seperti apa? Zakat. Maka zakat ini perkara yang penting sekali, karena kapan kita menggunakan harta zakat itu sama seperti kita makan harta orang dengan cara yang batil. Dan itu hukumnya menggunakan harta orang lain tanpa izin itu berat dalam Islam. Kalau masuk dalam perutnya, itu akan menjadi bahan bakar neraka. Ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ini banyak kasus. Nah, terkadang kita datang pertanyaan di WhatsApp di mana menanyakan masalah zakat, tentang perdagangan, tentang harta. Baru bertahun-tahun baru kemudian bertanya. Nah, kita katakan haulnya kapan? Oh, nggak tahu sudah. Kenapa bisa nggak tahu? Haul itu penting. Bukan yang penting saya sudah keluarkan. Bukan. Haul itu artinya apa? Kapan kamu gunakan hartamu sebelum haul, aman. Tapi kapan kamu belanjakan hartamu setelah haul dan mengurangi nisab, itu sudah hukumnya haram. Maka mencari tahu haul harta itu penting. Bukan yang penting saya keluar kalaupun belum masuk haulnya, saya bayar memang sekarang. Oke, tidak ada masalah. Tapi pada sebagian orang yang mungkin pas-pasan, dalam artian hartanya itu berputar di dekat-dekat nisab, itu berbahaya sekali. Seputar nisab 85 jutaan,
kurang dikit, kurang nisab, gitu ya, bertahan nisab. Ya. Kemudian karena dia biasanya keluar di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, akhirnya di bulan Sya'ban dia belanjakan hartanya sampai berkurang nisab. Jadinya apa? Ramadan tidak wajib keluar zakat. Cuman masalahnya, apakah betul Ramadan itu haulnya dari awal? Kalau memang haulnya dari awal aman, tapi coba haulnya di bulan Dzulqa'dah, di bulan apa? Di bulan Rajab. Maka dia berdosa ketika dia membelanjakan hartanya di bulan Sya'ban sampai berkurang dari nisab. Karena itu sudah menggunakan harta orang miskin di dalamnya. Ya, menahan harta orang miskin. Maka ini perkara yang penting sekali, perkara az-zakat dan kewajiban harta yang semisal dengannya. Tidak boleh digampangkan. Wa ma la tadurru i'aratuhu, dan dia juga tidak mau meminjamkan orang barang-barang yang tidak ada masalah kalau dipinjamkan. Hilang pun mungkin tidak ada artinya karena dia punya harta untuk membeli lagi. Tapi karena saking hirusnya dengan dunia, takut kehilangan, tidak mau dipinjamkan. Kata beliau, wa ma la tadurru i'aratuhu mimma yusta'anu bihi ala amalil bait min aniyatin wa ala. Ya. Dia tidak mau meminjamkan kepada orang barang-barang yang biasa dipakai oleh orang-orang di rumah, seperti bejana atau peralatan dapur atau yang semacamnya. Wa min al-qidru wa dalhu, semisal panci atau timba. Wa ma jaratil 'adatu bi badli, dan barang-barang yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, biasa saling meminjam satu sama lain dengan tetangga, barang-barang seperti itu. Ya. Itu al-ma'mun. Kenapa dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, menahan hak orang miskin, ya, kemudian bahkan barang-barang remeh yang sudah biasa saling meminjam satu sama lain, dia tetap tidak mau, lisyiddati hirsihim ala dunia, karena sangat beratnya ketergantungan dia, ya, untuk mengumpulkan dunia, ya, wa syuhrihim biha, dan kikirnya dia terhadap hartanya. Falahum ahsanu ibadata rabbihim walahum ahsanu muamalata khalqih. Maka dari sisi ibadah kepada Tuhannya mereka enggak bagus karena mereka riya, dalam bermuamalah kepada makhluk juga tidak beres karena bakhil dan menahan harta hak orang lain. Inilah orang yang terlaknat di dunia dan di akhirat, yang rusak hablum minallahnya dan hablum minannasnya rusak. Ibadahnya kepada Allah tidak beres, ibadahnya muamalahnya kepada manusia juga demikian. Ini orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, waliyadzubillah. Ya. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan surah Al-Ma'un. Tsumma qala rahimahullah taala tafsir suratil Kautsar. Tafsir surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini merupakan surah terpendek dalam Quran. Ya, surah terpendek dalam Al-Quran dengan hanya 3 ayat. Ada surah yang lain yang juga 3 ayat. Surah apa itu? Al-Asr. Al-Asr juga 3 ayat, cuman ayat yang ketiganya panjang. Ya, ini 3 ayat juga tapi pendek. Makanya para ulama ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran yang Allah turunkan, yang kami turunkan kepada hamba kami, silakan datangkan satu surah. Jadi yang ditantang oleh Allah Ta'ala adalah datangkan satu surah. Kata para ulama, satu surahnya minimal 3 ayat. Karena dalam Al-Quran surah terpendek adalah 3 ayat. Ini tantangannya dari Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Ini surah disebut dengan Al-Kautsar, diambil dari kata pertama di ayat ini. Kita terjemahkan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Karena itu syukuri nikmat Kautsar tersebut dengan mengerjakan salat dan menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah kamu sebagai wujud syukur karena engkau telah memperoleh Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang yang membencimu justru dialah yang terputus. Ini salah satu surah, sekali lagi sudah kita sebutkan ya, pada juz amma ini, pada bahkan dalam Qisarul Mufassal, dalam dari Ad-Duha sampai An-Nas, ini banyak sekali surah-surah yang terkhusus membicarakan tentang Nabi SAW, keutamaan beliau, yang kelahiran beliau, wafatnya beliau. Ini banyak tentang diri Nabi Muhammad SAW di Qisarul Mufassal ini. Salah satunya dalam surah Al-Kautsar ini. Pada ayat ini, pada surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada beliau Al-Kautsar, telaga, sungai di sorga. Ya. Dan juga pada surah ini dijelaskan bahwa siapapun yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi syariat beliau, memutuskan diri dari syariat beliau, justru dia yang akan terputus dari semua kebaikan. Ya. Siapapun yang mencoba meninggalkan agama Islam, menjauhi syariat Islam dengan tujuan untuk menyambung hubungan dengan yang lain, maka ketika dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, hakikatnya dia memutuskan hubungannya dari yang baik. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, menjelaskan ayat ini, imtannallahu azza wa jalla ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala la. Di awal ayat ini, di awal surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmatnya? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar ada sejumlah penafsiran di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Cuma di sini penulis hafizahullah memilih penafsiran yang lain. Kata beliau, wa huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar ini adalah nama sungai dalam surga. Ya. Tidak diragukan bahwa sungai dalam surga masuk dalam kategori nikmat yang banyak. Cuma begini, kenapa penulis rahimahullah lebih memilih penafsiran Al-Kautsar itu adalah nama sungai di surga? Karena ini ayat berbicara mengenai nikmat khusus, nikmat yang spesifik yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau Al-Kautsar ditafsirkan kebaikan yang banyak, itu kayak ya maklumlah Nabi Muhammad SAW pasti mendapatkan apa? Nikmat yang banyak. Jadinya tidak terlalu spesifik. Apa itu nikmat itu? Ya. Tapi ketika dispesifikkan sungai di surga, ya, maka ini memberikan nilai lebih, memberikan apa? Nilai lebih pada keutamaan Nabi Muhammad SAW daripada kalau dikatakan beliau mendapatkan kebaikan yang banyak. Iya betul, banyak. Tapi ketika dispesifikkan apa itu kebaikan yang banyak, ya kan? Ya. Sama kalau dibilang nanti saya akan kasih beberapa hadiah umum gitu, dibandingkan langsung disebutkan salah satu apa? Hadiahnya yang besar, maka tentunya lebih apa? Lebih mengena dan lebih menampakkan keutamaannya ketika disebutkan secara spesifik. Itulah alasan mengapa penulis hafizahullah lebih memilih penafsiran sungai di surga. Ya. Dan tentunya di dalam surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, ya, mengalir sungai-sungai di surga. Salah satu sungai tersebut dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dimiliki oleh beliau. Disebutkan dalam riwayat terkait dengan sungai di surga bahwa sungai di surga itu tidak memiliki syak, tidak seperti di dunia. Di dunia kan sungai itu berbentuk galian di tengah tanah yang rata, dia turun sendiri kan begitu. Nah, namanya syak.
syakun. Jadi tanah yang rata terus di tengah-tengahnya ada cekungan. Syak namanya. Sungai di surga di dunia itu mengalir di syak. Sementara sungai sungai di surga tidak. Dia mengalir di atas permukaan tanah. Ya. Tidak di cekungan. Di atas tanah dia mengalir. Ya. Ini keistimewaan sungai di surga. Kemudian sungai di surga itu arusnya itu bisa berubah-ubah tergantung ahli surganya. Orang yang sungai itu lewat di depan rumahnya. Kalau dia bilang dia minta arus sungainya berubah, berbalik, ya berbalik. Ya. Jadi tidak satu arah. Kalau kita kan hidupnya dari hulu ke hilir. Sungai di surga itu bisa berubah-ubah arusnya, arahnya tergantung kemauan penghuni surga yang membutuhkannya. Ya. Ini di antara keistimewaan sungai di surga. Dan Al-Kautsar ini juga merupakan nama telaganya Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Al-Kautsar juga merupakan nama telaga. Mengapa sungai di surga dan telaga Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar dinamakan Al-Kautsar? Karena air di telaga beliau di padang mahsyar itu berasal dari sungai Al-Kautsar di surga. Makanya dua-duanya dinamakan Al-Kautsar. Kata beliau, wa minhu yushhabu mizabani yusabbani fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasati yaumil qiyamah. Dari sungai Al-Kautsar di surga inilah akan dialirkan sungainya melalui dua corong mizaban, dua saluran air ya yang berakhir pada telaga Nabi Muhammad SAW di pelataran hari kiamat di padang mahsyar. Ya, dan ini tersebut dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim ya terkait dengan masalah ini, yakni bahwa air dari telaga Nabi SAW itu mengalir dari sungai Kautsar, sungai beliau di surga melalui dua saluran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terkait dengan Al-Kautsar ini kita akan terangkan sedikit terkait dengan sifat-sifat telaga Nabi SAW di padang mahsyar. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.